Halo, kembali lagi dengan saya Jonathan Sindraifang dengan NIM 682020134. Di sini saya berasal dari tim MDIC kelompok 4 dan membawa studi kasus ISG UKSW. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Di sini sudah ada latar belakang. ISAKA Student Group Universitas Kristen Satya Wacana atau kita sebut dengan ISG UKSW merupakan organisasi mahasiswa yang bertujuan sebagai pemberdayaan mahasiswa di konsentrasi S1 Sistem Informasi yakni Auditor TISI. ISG UKSW berada di bawah fakultas dalam pengawasan Kaprodi S1 Sistem Informasi dan dibimbing oleh seorang advisor dengan dipimpin oleh seorang presiden lalu dibantu oleh sekretari, treasurer, dan dua departemen. Dan ISG UKSW bukan didasari oleh tanpa sebab. Sebab ISG UKSW memiliki dua kelemahan penting. Satu, media informasi yang kurang sehingga penyampaian kepada mahasiswa tentang benefit dari ISAKA pusat tidak tersampaikan dengan baik. Dua, pendokumentasian dan pengarsipan kegiatan untuk tujuan kaderisasi berikutnya itu masih belum dilakukan dengan baik. Kita masuk ke dalam sasaran. Dalam sasaran ada dua kategori yang masuk dalam sasaran. Satu, seluruh mahasiswa-mahasiswi program studi S1 Sistem Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Dua, pengurus ISAKA Student Group Universitas Kristen Satya Wacana. Oke, kita lanjut kepada tujuan. Dalam tujuannya ada tiga, menganalisis kebutuhan sistem informasi berbasis website yang akan dirancang, melakukan perancangan sistem informasi berbasis website yang akan dukung dan memfasilitasi proses sharing dan transfer knowledge terkait ISG UKSW, melakukan perancangan sistem informasi dokumentasi kegiatan administrasi ISG UKSW berbasis website. Kita lanjut lagi kepada manfaat. Dalam manfaatnya ada tiga juga. Satu, mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi berbasis website ini. Dua, menghasilkan rancangan sistem informasi berbasis website yang memudahkan proses pengelolaan, pendokumentasian, dan pendistribusian knowledge yang ada di dalam ISG UKSW. Sehingga, proses berbagi knowledge oleh dan antar pengurus ISG UKSW serta proses penerimaan knowledge oleh seluruh warga sistem informasi FT UKSW berjalan dengan lancar. Tiga, menghasilkan rancangan sistem informasi berbasis website yang dapat mempermudah pengarsipan dokumen dan mempercepat pencarian data administrasi ISG UKSW sehingga resiko terjadinya kehilangan data dan kesulitan akses dokumen administrasi pengurus ISG UKSW periode sebelumnya oleh pengurus ISG UKSW periode berikutnya dapat dihindari. Next, kita ke solusi aplikasi. Dalam solusi aplikasi terbagi menjadi dua spesifikasi, yakni hardware dan juga software. Dalam hardware, spesifikasinya sebagai berikut: prosesor dengan Intel Xeon W11955M, memori DDR5 32GB, dikali 2 dengan kecepatan 3200 MHz per kepingnya. Storage utama Samsung 980 Pro SSD 1TB PCIe NVMe generasi 4 dengan secondary-nya WD Blue HDD 5TB. Oke, dengan graphic card Nvidia GTX 1050 Ti. Kenapa ini dibintangi? Karena Intel Xeon W1195 sebenarnya sudah memiliki integrated graphics sehingga tidak diperlukannya graphic card terpisah, namun bisa di-upgrade apabila diperlukan. Input device-nya mouse dan keyboard, output device-nya monitor LED. Kita lanjut kepada software. Software-nya memiliki spesifikasi dengan operating system OpenSUSE Lib 15.4, yang ini adalah Linux system. Lanjut kepada web server-nya Apache, web browser-nya Mozilla Firefox, dan juga DBMS-nya MySQL. Oke. Perbedaan proses bisnis lama dengan yang baru. Proses bisnis yang lama itu terpusat pada tulis tangan dan itu tuh belum digital. Kalau misalnya yang baru itu udah digital, jadi sudah mempunyai login dan lain sebagainya yang mengikuti dengan kaidah digitalisasi. Lalu pada proses bisnis yang lama masih menggunakan papan informasi, sedangkan kalau misalnya pada yang baru itu sudah menggunakan website. Aktornya pada proses bisnis yang lama ada tiga, pimpinan, fungsionaris, dan mahasiswa, sedangkan proses bisnis yang baru ini hanya berpusat pada dua, yakni fungsionaris dan PNM. PNM itu Publication and Media. Oke, lalu masing-masing dari proses bisnis yang baru ini sudah mencangkup semua yang di tujuan tadi. Kalau proses bisnis yang lama itu masih kaku dan juga tidak efisien karena dia harus lari-lari dulu ke pimpinan baru lagi turun. Sedangkan kalau misalnya pakai website itu dia bisa langsung set dapat gitu. Begitu. Oke, kita lanjut kepada metode pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan oleh website ISG UKSW adalah Agile Development. Agile Development terdiri dari 6 tahapan. 1. Tahap perencanaan, di mana
adalah rencana tentang kebutuhan perangkat lunak ini berdasarkan riset. Kedua, implementasi, di mana proses dari programmer melakukan penggunaan perangkat lunak. Lalu ketiga, tes perangkat lunak. Di sini akan dites dan dikontrol kualitasnya agar bug ditemukan dapat segera diperbaiki. Lalu pada tahap keempat ada dokumentasi yang digunakan untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Kelima ada deployment untuk penjaminan kualitas dan menguji kualitas sistem. Dan keenam ada pemeliharaan atau maintenance, yaitu langkah terakhir. Tidak ada perangkat yang akan sepenuhnya bersih tanpa bug, dan perangkat itu perlu dipelihara. Pada website ISG UKSW ini hanya mencapai pada tahap 2, yakni implementasi. Oke, di sini udah ada arsitektur informasi. Arsitektur informasi adalah suatu pemetaan atau rencana-rencana kebutuhan dalam suatu organisasi. Pemetaan ini tuh fungsinya tuh kayak penuntun. Jadi di sini udah ada arsitektur informasi dari website ISG UKSW. Di sini ada homepage, di bawah homepage ada information, registration, documentation, contact or about us, dan suggestion. Di bawah information ini mengandung event, training, dan artikel. Ini tuh sebagai media informasinya nanti. Terus di bawahnya ada registration, di bawah registration ada member dan committee. Committee ini maksudnya panitia dan fungsionaris. Oke, ini tuh untuk pendataan. Lalu di bawah documentation ada administration dan archive. Ini untuk pengarsipan atau pendokumentasian. Itu ada contact about us, itu maksudnya sebagai sarana untuk menghubungi dari ISG UKSW, dan suggestion itu untuk kritik dan saran. Gitu. Sip, di sini ada use case. Di sini ada use case ISG UKSW. Ya, use case itu adalah salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Di sini ada fungsionaris. Fungsionaris itu dapat login, melihat arsip, kelola event, buat artikel, kelola membership, kelola training, melihat kritik dan saran. Terus ada PNM. PNM dengan fungsionaris ini beda karena PNM itu public and media. Public and media ini dapat kelola arsip, dapat melakukan CRUD di dalamnya, update, insert, delete. Terus ada juga kelola artikel, dapat melakukan publikasi artikel dan juga take down artikel. Masing-masing dari fungsionaris dan PNM ini dapat logout. Lalu loginnya itu ada autentikasinya pastinya, dan admin ini dapat mengelola data pengguna di samping dari bisa mengakses lainnya tadi. Oke. Kita masuk ke dalam desain basis data. Desain basis data website ISG UKSW menggunakan ERD. Apa itu ERD? ERD itu adalah Entity Relationship Diagram atau bisa diartikan juga sebagai sebuah diagram struktural yang digunakan untuk merancang sebuah database. ERD di sini memiliki beberapa relasi. Contoh, akan saya sebutkan satu-satu. Login ISG itu menggunakan relasi many to one ke user ISG one to many ke fungsionaris one to many ke membership one to many ke detail training many to one ke training many to one ke fungsionaris one to many ke event one to many ke kritik dan saran. Lalu dari fungsionaris one to many ke artikel many to one ke PM ini public and media, PM one to many ke arsip. Jadi relasinya itu masing-masing user tuh bisa login. Lalu user ISG itu fungsionaris itu dapat mengatur membership itu mendapatkan detail training, dan training ini soalnya many to many jadi ada detail trainingnya. Oke, lanjut. Fungsionaris itu mengatur training, fungsionaris juga mengatur event. Di bawah event ada kritik dan saran. Setiap ada selesai event itu ada kritik dan sarannya. Terus fungsionaris dapat membuat artikel, PM dapat mengecek artikel dan juga men-take down artikel. PM juga yang bertanggung jawab pada arsip. Oke, begitu. Oke, laporan yang diakomodir oleh website ISG UKSW ada 5. 1. Laporan membership. Laporan membership ini berisi data-data membership ISAKA yang nantinya berguna untuk laporan ke ISAKA pusat. 2. Laporan fungsionaris. Laporan fungsionaris ini laporan yang berisi data-data fungsionaris yang nantinya berguna untuk mendapatkan SK dari fakultas, juga laporan ke ISAKA pusat untuk didata di sana. Ketiga, laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini laporan tentang data-data yang terkait dengan apa yang telah dilakukan ISG UKSW selama satu periode. Lanjut ke laporan training. Laporan training itu laporan berisi data-data training apa saja yang telah dibuka oleh ISG UKSW untuk para member. Kelima, laporan evaluasi kritik dan saran. Laporan-laporan ini
Gunanya itu untuk berbenah dalam ISG UKSW-nya sendiri agar bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, dari sekian laporan-laporan tadi itu semuanya penting dan itu tuh sangat berguna untuk ISG UKSW-nya ke depannya. Gitu. Lanjut. Baik, ini sudah sampai kepada penutup. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terlihat ISG UKSW yang berada di bawah ranah Prodi S1 Sistem Informasi memiliki beberapa kekurangan dalam penyebaran informasi dan membership serta pengarsipan dokumentasi kegiatan. Dengan adanya inovasi dalam pembuatan website, ISG UKSW dapat menutupi kekurangan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, inovasi ini telah sesuai dengan kebutuhan ISG UKSW. Saran. Saran yang kami dapat berikan kepada pengembang berikutnya: 1. Mendalami proses pendaftaran fungsionaris dan mengimplementasikannya ke dalam website. 2. Memakai API sebagai interface dalam penghubungan antar platform untuk meringankan beban server. 3. Memakai sudut pandang baru dalam pembuatan website. Oke, sekian dan terima kasih. Salam.